Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, Guru, dan Kepala Sekolah Hebat. Perkenalkan, saya Firdaus SPDMM, Kepala SMA Negeri 1 Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi video praktek baik tentang kepala sekolah sebagai mentor atau coach dalam upaya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang memenuhi prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah juga harus dibarengi oleh kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan terhadap modul ajar yang digunakan oleh guru belum memenuhi prinsip-prinsip kurikulum merdeka itu sendiri. Perlu ada upaya untuk peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang memenuhi prinsip kurikulum merdeka. Jadi tujuan pelaksanaan IHT ini adalah agar bisa terjadinya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang merupakan hal yang menjadi rancangan pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga ke depan kita harapkan pembelajaran di kelas benar-benar memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran yang menjadi ciri khas daripada kurikulum merdeka itu. Bagaimana upaya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar itu dilaksanakan? Mari kita ikuti video berikut ini. Langkah persiapan adalah dengan mempersiapkan jadwal pelaksanaan, surat undangan, instrumen analisis modul ajar, menyiapkan materi berupa PowerPoint dan lembaran kerja yang akan dikerjakan oleh guru. Dan kegiatan in-house training diawali dengan acara pembukaan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang penyusunan modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. IHT berikut dilanjutkan dengan diskusi dan kerja kelompok guru mata pelajaran untuk menyelesaikan LK1 dan LK2. Setelah menerima pencerahan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip pada kurikulum merdeka, selanjutnya guru diminta untuk melakukan diskusi dan kerja kelompok mata pelajaran untuk melakukan analisis menggunakan lembar instrumen analisis modul ajar yang memuat prinsip-prinsip belajar kurikulum merdeka dengan melihat pada modul ajar yang ada pada guru masing-masing. Tugasnya adalah apakah modul ajar yang dia susun telah memiliki atau memenuhi prinsip pembelajaran, terutama pada dua indikator yang sengaja kami ambil ini. Di sana guru akan melihat apakah di modul ajar terutama pada langkah-langkah pembelajarannya telah terlihat prinsip-prinsip ataupun indikator-indikator pada masing-masing prinsip tadi. Kegiatan selanjutnya, pada masing-masing kelompok, guru mata pelajaran diminta untuk menampilkan hasil diskusinya tentang analisis modul yang telah dilaksanakan di kelompok. Namanya modul itu salah satu penyakit bagi saya selama ini, agak maleh membuatnya. Jadi sehingga apapun yang saya bikin selama ini, RPP namanya, modul namanya, kalau dibilang saya tidak punya kemampuan membuat, saya juga akan menjawab tidak, saya punya kemampuan. Cuma kadang-kadang malasnya itu yang bagi saya yang setannya gitu di dalam membuat RPP yang namanya itu. Sehingga kadang-kadang saya bikin RPP itu dari RPP 1 sampai RPP 30 itu aja saya bikin terus. Nah, itu karena malasnya begitu. Itu yang salawan selama ini. Itu bukan karena saya tidak mau, cuma karena itu aja. Cuman setelah beberapa, setidaknya sudah hampir 1 semester kita bergerak berbaur dengan yang namanya kurikulum merdeka ini. Jadi saya juga berpikir kalau memang saya tidak mau berubah, misalnya tentu akan seperti itu saja gitu. Minimal saya yang tahunya itu saja yang saya tahu gitu. Jadi selama proses kurikulum merdeka ini
ternyata kemampuan saya itu adalah minimalis ternyata. Minimalis dalam hal kreativitas saya atau inovasi saya untuk berubah. Kemudian setelah mendapatkan berbagai materi selama ini, termasuk juga dengan Bapak yang paling sering memberikan wejangan di rapat kita bersama, ternyata itu membuka yang namanya cakrawala saya itu juga ternyata memang kalau kita sebagai guru memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus mengikuti perubahan itu. Hasil pelaksanaan HIT ini sangat baik. Ini terlihat daripada pergerakan perolehan angka dari analisis modul ajar guru yang sebelumnya dilaksanakan, yaitu sebesar 71,43, bergerak ke arah yang lebih baik setelah IAT dengan nilai rata-rata 86,19. Dengan demikian, terjadi peningkatan kemampuan guru sebesar 14,76%. Oleh sebab itu, kami selaku kepala sekolah sangat merasa puas. Dari rangkaian video yang telah kita saksikan tadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa peningkatan kemampuan guru itu harus kita lakukan, apalagi oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan in-house training ini ternyata sangat efektif untuk dapat memberikan pemahaman, pengalaman, dan kemampuan guru dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka. Demikian video ini, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.